Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dika Agustanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan membangun bisnis berintegritas. Jadi, yang pertama, karena materi ini merupakan materi lanjutan dari penyuluhan anti korupsi, perlu saya ingatkan bahwa pengertian dari korupsi menurut KBBI adalah korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian berdasarkan Black Laws Dictionary, jadi korupsi adalah sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas-tugas kebenaran lainnya. Jadi fraud sebagai setiap bentuk kejahatan dengan penipuan sebagai modus operandi utama, termasuk dengan kesengajaan atau tindakan untuk memperoleh suatu properti atau uang dengan tipu muslihat, penipuan, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi beberapa jenis fraud yang perlu kita ketahui adalah adanya konflik kepentingan, yang kedua adalah penyuapan, yang ketiga adalah gratifikasi ilegal, dan keempat adalah pemerasan. Jadi bedanya uang pelicin, gratifikasi, dan suap yang perlu kita ketahui bahwasanya uang pelicin adalah bentuknya umum. Jadi uang nominal kecil atau dalam bentuk barang, jasa, dan lain-lain, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan atau mempercepat layanan administratif. Gratifikasi berbagai bentuk dapat berupa uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi tujuannya untuk pemberian hadiah. Dan suap adalah bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi bentuknya itu barang, uang, atau janji. Kemudian kita melanjutkan di pengertian integritas. Jadi berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Jadi nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi orang yang integral adalah memiliki integritas pribadi, berkepribadian utuh. Jadi setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Kemudian satunya perkataan dan satunya perbuatan. Patuh pada yang telah disepakati atau tidak melanggar janji, kemudian tidak tergoda melakukan penyelewengan dan menjadi panutan. Nilai-nilai integritas inti, yaitu jujur, di mana jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Tanggung jawab, tidak menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, atau tidak buang badan. Dan disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi nilai-nilai integritas terhadap sikap yaitu peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Kemudian berani, mantap hati, dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Adil, berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang. Kemudian nilai-nilai integritas etos kerja. Yang pertama adalah kerja keras. Jadi kita harus gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Kemudian sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi membangun bisnis berintegritas, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana? Jawaban nomor 1 adalah mereformasi sistem perusahaan. Jadi dengan adanya sistem yang transparan, terutama pada sistem pengelolaan keuangan, maka akan menyulitkan tindak korupsi di dalam perusahaan. Jadi seperti contohnya penggunaan aplikasi penggajian karyawan yang dapat melakukan berbagai penghitungan seperti lembur, THR, atau BPJS dengan benar. Akan meminimalisasi kemungkinan penambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi absensi online juga dapat mencegah adanya permasalahan absensi karyawan. Sehingga dengan orang-orang yang melakukan absensi secara online, maka tidak akan bisa dipalsukan kehadirannya. Sehingga terhitung di mana dia masuk di jam berapa dan pulang di jam berapa.
meningkatkan keterbukaan informasi. Jadi poin yang kedua adalah meningkatkan keterbukaan informasi. Jadi beberapa provinsi di Indonesia telah menerapkan sistem e-budget agar masyarakat dapat ikut memantau anggaran daerah. Jadi sementara untuk perusahaan, penggunaan aplikasi payroll online yang telah mengadaptasi regulasi perpajakan atau BPJS dapat menjadikan perhitungan penggajian karyawan lebih jelas dan tepat sasaran. Data tercatat dengan baik dan dibayarkan sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini jelas dapat menghindarkan penyelewengan anggaran karena karyawan dapat melakukan monitoring hak-haknya. Yang ketiga adalah membangun sistem blow whistle. Jadi keberanian yang besar untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di perusahaan. Jadi tidak peduli siapa Anda di situ, baik pimpinan perusahaan dan divisi HR harus memastikan adanya apresiasi dan perlindungan untuk pelapor, serta mengevaluasi kasus-kasus tersebut secara menyeluruh, sehingga memberikan hasil yang signifikan. Jadi adanya sistem hukuman yang efektif juga dapat menjadikan segenap anggota perusahaan akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Yang keempat adalah kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Jadi kerjasama ini di mana dilakukan di luar perusahaan tentu akan menyadarkan para pekerja bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen dalam mencegah aksi-aksi kecurangan. Selanjutnya adalah kampanye anti korupsi. Adanya himbauan atau peringatan yang terus-menerus digaungkan. Jadi peringatan dan himbauan ini akan menjadi pengingat perusahaan untuk karyawan-karyawannya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang keenam adalah memperkuat budaya perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan tentunya memiliki budaya perusahaan yang menjadi panduan utama untuk para karyawannya dalam bekerja. Proses internalisasi budaya perusahaan yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika luhur. Secara tidak langsung akan membuat anggota perusahaan menghindari perilaku korupsi. Hal ini juga dicontohkan oleh pimpinan perusahaan. Sehingga para karyawan akan merasa malu jika mencurangi aturan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.